Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Cindy Astuti dengan NIM 223101 dari Prodi Manajemen RA11. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana lingkungan kerja dalam perilaku keorganisasian. Nah, sebelumnya apa sih lingkungan pekerjaan itu? Nah, lingkungan pekerjaan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar pekerja yang dapat memenuhi pekerja dalam menjalankan tugas-tugasnya termasuk kondisi fisik, sosial, dan psikologis. Oke, di sini ada teori tentang kompetensi. Nah, teori kuitas. Yang pertama itu teori kuitas menyatakan bahwa karyawan membandingkan rasio input, usaha atau keterampilan, dan output, gaji dan tunjangan mereka dengan orang lain. Karyawan akan merasa puas jika mereka merasa diperlukan secara adil. Dan yang kedua itu ada teori harapan atau from. Teori harapan menyatakan bahwa karyawan termotivasi untuk bekerja keras jika mereka percaya usaha mereka akan menghasilkan kinerja yang baik dan kinerja tersebut akan dihargai dengan kompensasi yang sesuai. Hubungan antara kompetensi dan lingkungan kerja. Kompetensi yang adil dapat meningkatkan kepuasan kerja, tetapi lingkungan kerja yang positif diperlukan untuk menjaga motivasi dan produktivitas jangka panjang. Nah, di sini ada pendekatan holistik. Pendekatan holistik terhadap manajemen sumber daya manusia melibatkan penyeimbangan antara kompensasi yang kompetitif dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Contoh studi kasus SAS Institute, kompensasi dan tunjangan. SAS Institute menawarkan gaji yang kompetitif, bonus dan berbagai tunjangan seperti perawatan kesehatan gratis, pusat kebugaran, dan cuti yang fleksibel. Lingkungan kerja. Perusahaan ini menekankan keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi dengan jam kerja yang fleksibel dan dukungan untuk perkembangan karir. Hasilnya, SAS Institute secara konsisten masuk dalam daftar perusahaan terbaik untuk bekerja dan memiliki tingkat retensi karyawan yang tinggi. Ada beberapa definisi tentang sebuah lingkungan pekerjaan itu. Yang pertama ada dari teori Herzeber. Herzeber mengemukakan teori dua faktor yang menyatakan bahwa ada dua kategori faktor yang mempengaruhi motivasi kerja, faktor higienis, lingkungan fisik, keamanan kerja, gaji, dan faktor motivasi, pengakuan, tanggung jawab, dan pertumbuhan karir. Nah, yang kedua ada dari model Deming. Deming menekankan pentingnya kualitas lingkungan kerja dalam mencapai hasil kerja yang optimal, lingkungan kerja yang dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Nah, yang ketiga itu ada dari teori Maslow. Nah, hierarki kebutuhan Maslow menunjukkan bahwa lingkungan kerja harus dapat memenuhi kebutuhan dasar pekerjaan, fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Nah, dan yang selanjutnya itu ada aspek lingkungan kerja. Nah, di sini ada beberapa aspek. Itu yang pertama ada aspek fisik, itu termasuk pencahayaan, kebisingan, ventilasi, ekonomi, dan kebersihan. Nah, yang kedua itu ada aspek lingkungan kerja dari segi psikologisnya, termasuk stres kerja, kebosanan, dan beban pekerjaan. Yang ketiga itu ada aspek sosial. Nah, hubungan dengan rekan kerja, atasan, dan budaya organisasi. Jadi, di setiap lingkungan pekerjaan atau pekerjaan itu ada beberapa aspek yang dapat kita lalui dan kita rasakan. Nah, di sini kita masuk ke studi kasus. Nah, studi kasus yang pertama itu adalah dari Google. Lingkungan kerja fisik, Google terkenal dengan fasilitas yang nyaman, seperti ruang rekreasi, gym, dan kantin yang menyediakan makanan gratis. Nah, lingkungan kerja sosialnya dari Google mempromosikan budaya kerja,
kolaboratif, dan terbuka, di mana karyawan didorong untuk berbagi ide dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Nah, hasilnya karyawan Google cenderung lebih puas dan termotivasi yang berkontribusi pada inovasi dan produktivitas tinggi. Jadi studi kasus pertama itu tentang Google. Nah, lingkungan kerjanya seperti apa, terus lingkungan sosialnya seperti apa, dan hasil dari semua dari lingkungan kerja fisik, secara fisik maupun secara sosial itu seperti apa. Nah, studi kasus yang kedua itu ada dari Faxon. Nah, lingkungan kerja fisik dan psikologisnya, Faxon mendapatkan kritik karena kondisi kerja yang buruk, termasuk jam kerja panjang dan tekanan tinggi. Implikasinya, beberapa insiden bunuh diri karyawan yang menunjukkan adanya masalah serius dalam lingkungan kerja. Nah, perubahan yang dilakukan, Faxon telah memperbaiki kondisi kerja dengan mengurangi jam kerja dan meningkatkan upah serta menyediakan dukungan psikologis bagi karyawannya. Implikasi praktis, evaluasi kebijakan kompensasi dan lingkungan kerja di perusahaan, pastikan bahwa gaji dan tunjangan kompetitif dan ciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan dan perkembangan karyawan. Nah, libatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan lingkungan kerja untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, dari penjelasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa lingkungan kerja yang baik mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial yang mendukung kinerja dan kesejahteraan pekerjanya. Nah, pesan pentingnya, perusahaan yang peduli pada lingkungan kerja karyawan akan mendapatkan keuntungan berupa produktivitas yang lebih tinggi, inovasi yang lebih banyak, dan retensi karyawan yang lebih baik. Oke, baik. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Sinda Stuti mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.